Begitu Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, maka semua hukum seremonial berakhir. Itu dibicarakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuannya. Kalau begitu, hukum seremonial menjadi berakhir setelah kematian Yesus. Hukum seremonial itu apa? Itu yang saya bilang tadi. Kalau berdosa, potong kambing, potong domba, potong merpati, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan lain sebagainya. Karena itu sudah tidak berlaku, hukum seremonial sudah selesai, maka hukum halal haram yang dibicarakan dalam perjanjian lama juga menjadi tidak berlaku sekarang. Karena itu kalau pada zaman perjanjian lama ada orang makan babi, itu dosa. Tapi setelah hukum seremonial berlaku, sudah berakhir, maka orang Kristen makan babi tidak berdosa. Karena itu saudara tidak bisa menyalahkan orang Kristen yang makan babi dengan memakai ayat-ayat di perjanjian lama. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan banyak karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita menyaksikan penjelasan dari pendeta Ezra Soru. Dia menjelaskan tentang pengharaman babi, ya, pengharaman makan babi. Kenapa orang Kristen itu boleh memakan babi? Alasan pendeta Ezra Soru tadi, bahwasanya apa yang telah ditetapkan di dalam Taurat, dalam perjanjian lama, hukum memakan babi, itu dalam Ulangan ada dan Imamat, itu tidak berlaku lagi setelah penyaliban Yesus. Nah, kita lihat saudara, ada seorang jemaat gereja dan juga pendeta Reza Abraham memberikan penjelasan yang cukup menarik, bagaimana babi itu hukumnya sebenarnya di dalam Alkitab, dan benarkah kitab Imamat yang ada di dalam perjanjian lama itu telah dihapuskan hukumnya. Mari sama-sama kita saksikan. Alkitab kan perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita percaya. Yesaya pasal 66 ayat 17, babi itu binatang yang menjijikan. Kita dilarang untuk makan babi. Jadi Anda mau percaya atau tidak, Alkitab melarang untuk kita makan babi. Iya kan? Shalom saudara, saya Pendeta Reza Abraham akan membagikan sebuah pelajaran dari Alkitab sebagai firman Tuhan dengan judul Orang Kristen Gak Boleh Makan Babi. Wah, ini judul yang menarik sekali, karena banyak orang yang bilang orang Kristen boleh makan babi. Ya, Alkitab bilang begitu. Tapi saya akan membagikan pelajaran ini dari Alkitab, bukan apa kata orang. Dalam Imamat pasal 11 kita dapati di sana ada syarat-syarat binatang yang halal, yang berkaki 4. Syaratnya harus berkuku belah dan memamah biak. Apa saja contohnya? Kambing, sapi, kerbau, mereka berkuku belah dan memamah biak. Harus memenuhi kriteria ini untuk binatang berkaki 4 disebut halal. Babi tidak masuk. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria ini. Anjing tidak masuk karena tidak memenuhi kriteria ini. Jadi binatang yang halal, yang berkaki 4, yang boleh dimakan harus berkuku belah dan memamah biak. Makanya babi tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena tidak memenuhi hal ini. Bahkan ada yang mengatakan, wah,
ini sudah tidak berlaku. Imamat 11 ini masuk ke dalam hukum upacara. Siapa bilang? Imamat 11 bukan masuk ke dalam hukum upacara bangsa Israel, tetapi masuk ke dalam hukum kesehatan atau kebersihan bagi Israel. Hukum upacara itu mengatur tentang ritual-ritual sehubungan dengan korban imam di dalam bait suci. Nah, ini masih berlaku bahkan sampai kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 10. Peristiwa di mana Petrus saat itu melihat sebuah penglihatan, yaitu kain putih yang di atasnya ada binatang-binatang berkaki 4. Kemudian ada suara yang mengatakan, Petrus, ambillah binatang itu, sembelihlah dan makanlah. Kemudian Petrus perhatikan binatang-binatang itu, dan dia lihat semua binatang haram. Makanya dia bilang, Tuhan, tidak pernah sedikit pun binatang-binatang ini masuk ke dalam tubuhku. Kenapa? Karena memang Petrus percaya tentang imamat 11. Itulah sebabnya sampai di Kisah 10 pun dia tidak mau makan. Bahkan Kisah 10 ini adalah cerita setelah Yesus mati dan bangkit serta terangkat ke sorga. Artinya masih tetap berlaku. Meskipun di sana ada pernyataan apa yang sudah dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh diharamkan manusia, tetapi Kisah pasal 10 tidak berbicara soal makanan halal dan Baik saudara, sudah kita sama-sama saksikan penjelasan dari salah seorang jemaat gereja dan juga penyampaian dari Pendeta Reza Abraham. Cukup rinci penjelasan yang disampaikan oleh Pendeta Abraham ini, ya. Dia menjelaskan menggunakan dalil-dalil ataupun ayat-ayat yang tertuang di dalam Alkitab itu sendiri. Yang pada intinya dia menyimpulkan apa yang tertuang di dalam Perjanjian Lama tentang hukum pengharaman memakan babi itu tidak terhapuskan sampai saat ini. Ya ini apa yang disampaikan oleh Pendeta Reza Abraham ini sebetulnya sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus sendiri di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18, juga di dalam Lukas pasal 16 ayat 17. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 18, Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Jadi apa yang dijelaskan oleh seorang jemaat gereja tadi itu yang diperkuat oleh Pendeta Reza Abraham itu sangat sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 17 tadi dan juga Lukas pasal 16 tadi. Jadi tentang pengharaman memakan daging babi atau hukum memakan daging babi, apa yang diterahkan dalam kitab Imamat dan Ulangan itu belum terhapuskan dan belum dibatalkan. Artinya sampai detik ini, sampai saat ini, umat Kristen tetap menerima hukum haram di dalam memakan daging babi itu sendiri. Ya. Kecemasan ini sebetulnya saudara yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 8, ayat 9 dan ayat 14. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pendeta Reza Abraham dan juga seorang jemaat tadi sungguh begitu luar biasa di dalam membantah apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh Pendeta Ezra Sorum. Semoga ini bermanfaat saudara dan menjadi intibar bagi kita semua, terutama saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Kalian juga masih menerima hukum Taurat tentang pengharaman memakan daging babi. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.